Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Rizky Wafian dengan nomor induk mahasiswa 1303619027 akan memaparkan mengenai proposal skripsi saya yang berjudul Pengembangan Media Permainan Edukasi Chemistry Escape Game berbasis mobile learning pada materi hidrolisis garam. Adapun outline dari pembahasan dalam proposal skripsi kali ini, yang pertama ada pendahuluan, terdiri dari beberapa bagian, adalah latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, dan manfaat penelitian. Lalu ada kajian pustaka, terdiri dari konsep penelitian pengembangan, model yang dikembangkan, karakteristik materi hidrolisis garam, dan rancangan produk. Lalu selanjutnya ada metodologi penelitian, terdiri dari tujuan penelitian, tempat dan waktu penelitian, karakteristik produk yang dikembangkan, pendekatan dan metode penelitian, langkah-langkah pengembangan produk, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Baik, yang pertama di bab 1 yaitu pendahuluan, terdapat latar belakang di mana penelitian ini dilatar belakangi oleh keberhasilan pembelajaran kelas yang dipengaruhi oleh kualitas pembelajaran. Tentunya dalam kualitas pembelajaran ini dapat didorong dengan penggunaan media pembelajaran. Media pembelajaran yang menarik dan bisa memicu keaktifan bagi siswa tentunya akan dapat berdampak baik pada peningkatan motivasi belajar siswa. Salah satu media pembelajaran yang dapat dikembangkan adalah media pembelajaran berbasis mobile learning. Ia memiliki keunggulan dari segi portabilitas sehingga mudah tersedia bagi para siswa. Materi kimia hidrolisis garam ini merupakan salah satu materi di dalam bidang kimia yang memiliki kaitan dengan kehidupan sehari-hari atau secara kontekstual. Kesulitan materi ini terletak pada beberapa konsep yang abstrak dan saling memiliki hubungan dengan konsep-konsep yang dipelajari sebelumnya. Adapun Samha dan Eliezer tahun 2019 dalam penelitiannya mengembangkan media pembelajaran berbasis Android pada materi hidrolisis kimia. Hasil yang didapat dari penelitian tersebut adalah media yang dihasilkan memiliki nilai yang tinggi dalam segi validitas dan juga praktikalitas. Selanjutnya, salah satu media pembelajaran, yaitu mobile learning, yang bisa dikembangkan dengan basis Android adalah media permainan educational escape game. Penelitian ini salah satunya bersumber dari penelitian yang dilakukan oleh Naum Mosca tahun 2022 mengungkapkan bahwa penerapan pembelajaran dengan model permainan edukasi escape room dapat menghasilkan manfaat diantaranya suasana kelas yang positif dan kepuasan peserta didik yang tinggi setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Adapun fokus penelitian pada penelitian yang dilakukan adalah mengembangkan media permainan edukasi chemistry escape game berbasis mobile learning pada materi hidrolisis garam sebagai media pembelajaran dalam mata pelajaran kimia. Lalu selanjutnya rumusan masalah, yaitu yang pertama adalah bagaimana mengembangkan media permainan edukasi chemistry escape game berbasis mobile learning agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan guru pada materi hidrolisis garam. Lalu yang kedua adalah apakah media permainan edukasi chemistry escape game ini dengan basis mobile learning pada materi hidrolisis garam layak untuk digunakan. Selanjutnya manfaat penelitian. Yang pertama adalah bagi peserta didik, yaitu membantu peserta didik dalam mempelajari materi kimia hidrolisis garam dengan cara yang menyenangkan dan melibatkan interaksi aktif antar peserta didik, serta dapat memberikan pengalaman baru dalam belajar. Lalu bagi guru, yaitu membantu guru dalam pembelajaran materi hidrolisis garam dan dapat digunakan sebagai pemantapan latihan soal menuju penilaian harian. Adapun bagi sekolah, yaitu memberikan inovasi media pembelajaran yang dapat mendukung kegiatan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan di sekolah. Bagi peneliti, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman selama mengembangkan media permainan edukasi dan mobile learning, serta meningkatkan kreativitas dalam mengembangkan media pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan juga menarik. Selanjutnya ada bab 2 yaitu kajian pustaka. Pembahasan pertama adalah konsep penelitian pengembangan. Sugiono tahun 2013 mendefinisikan metode R&D atau penelitian dan pengembangan sebagai metode penelitian yang digunakan dengan tujuan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji efektivitas produk tersebut. Dalam ranah pendidikan, penelitian dan pengembangan menjadi model yang dipakai untuk meningkatkan mutu pendidikan pembelajaran dengan pengembangan berbagai produk pembelajaran. Model
EDI merupakan salah satu model di dalam R&D atau penelitian pengembangan yang terdiri dari 5 tahap utama, yaitu Analyze, Design, Develop, Implement, and Evaluate. Model yang dikembangkan dalam pembahasan kali ini yang pertama itu mobile learning, yang mana Crompton tahun 2013 menjelaskan bahwa mobile learning merupakan pembelajaran yang menggunakan berbagai konteks pembelajaran baik sosial maupun interaksi. Materi pembelajaran menggunakan peralatan elektronik pribadi. Sehingga mobile learning ini jika didefinisikan merupakan pembelajaran yang dengan pemanfaatan media perangkat mobile yang mudah dibawa kemana saja sebagai penyampai materi belajar. Media yang digunakan umumnya mengakomodasi keterbatasan penyampaian multimedia. Yang kedua adalah pembahasan mengenai educational escape games. Nicholson tahun 2015 menjelaskan bahwa escape room games merupakan permainan berbasis tim, aksi langsung di mana pemain menemukan petunjuk, memecahkan teka-teki, dan menyelesaikan tugas di satu ruangan atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu. Selain itu, selain dimainkan secara tim, permainan ini juga bisa dimainkan secara individual dalam pengembangannya. Nah, salah satu ciri juga dari escape room games ini adalah memiliki keterbatasan waktu atau dilakukan dengan jumlah waktu yang terbatas. Adapun educational escape games, permainan yang serupa dan bersumber juga dari konsep escape room games, bedanya yaitu hanya saja difungsikan dalam proses pembelajaran. Pada educational escape games, permainan ditunjang dengan tujuan pembelajaran yang jelas dan disesuaikan dengan alur permainan yang dilakukan. Yang ketiga, pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual merupakan konsep belajar yang melibatkan guru untuk mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata di sekitar peserta didik. Johnson tahun 2002 menjelaskan pembelajaran kontekstual adalah sebuah proses pendidikan yang menolong para peserta didik melihat makna di dalam materi akademik yang dipelajari dengan cara melihat hubungan antara subjek-subjek akademik dalam pembelajaran yang dilakukan oleh mereka dengan konteks kehidupan sehari-hari mereka, yakni konteks pribadi, sosial, dan juga budaya. Yang keempat, pembelajaran kimia. Mulyasa tahun 2013 memberikan definisi bahwa pembelajaran merupakan suatu tahapan interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga perubahan perilaku menuju arah yang lebih baik dapat terjadi. Kimia merupakan salah satu ilmu yang dipelajari yang menjadi sumber jawaban mengenai gejala alam yang berkaitan dengan komposisi, struktur dan sifat, perubahan, dinamika, serta energetika dari zat. Kimia sebagai suatu bidang ilmu yang berlandaskan praktik dan eksperimen, maka dari itu siswa tidak hanya dituntut untuk memahami konsep kimia, tetapi juga perlu mempraktikkan, memecahkan masalah, atau melakukan kerja ilmiah. Dalam memahami kimia ada 3 aspek yang harus diperhatikan, yaitu aspek makroskopis, yaitu materi kimia yang dapat dilihat dan disentuh, submikroskopis, interaksi molekuler dan atom yang tidak bisa terlihat dengan mata, dan simbolik, diantaranya termasuk simbol-simbol persamaan reaksi, stoikiometri, dan algoritma matematika. Ini menurut dari perkataan dari Johnston tahun 2000. Hakikat kimia inilah yang diyakini membawa kesulitan bagi peserta didik yang lemah dalam kemampuan visualisasi atau berpikir tingkat abstrak. Terlebih lagi bagi para peserta didik yang baru mempelajari kimia. Adapun penggambaran 3 tingkatan representasi kimia disajikan pada gambar di sebelah kanan. Selanjutnya akan dibahas mengenai karakteristik materi hidrolisis garam. Materi hidrolisis garam merupakan salah satu materi kimia yang diajarkan pada jenjang kelas 11 SMA atau MA sederajat, tepatnya pada fase F. Menurut Priasmika dan Solihah tahun 2022, materi hidrolisis garam merupakan materi dengan karakteristik konkret dan abstrak. Maka untuk memahaminya perlu kemampuan yang baik dalam menggabungkan 3 representasi kimia. Dalam proses pembelajaran materi hidrolisis garam ini, peserta didik terlebih dulu harus menguasai materi prasyarat, diantaranya konsep asam basa garam dan penghitungan pH-nya. Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum terkini yang digunakan
juga digunakan pada pembelajaran materi hidrolisis garam yang berada pada fase F, yaitu pembelajaran kelas 11 SMA atau MA sederajat. Adapun alur tujuan pembelajaran atau ATP dari materi hidrolisis garam pada dimensi kognitif disajikan pada tabel. Yang pertama adalah menyatakan konsep yang tepat mengenai asam, garam, dan basa. Kedua, mengkategorikan garam yang mengalami proses hidrolisis, hidrolisis bagian dan tidak terhidrolisis. Tiga, menjelaskan garam-garam yang bersifat asam, basa, dan netral menggunakan konsep hidrolisis. Yang keempat, menentukan solusi permasalahan dan dalam kehidupan sehari-hari menggunakan konsep hidrolisis garam. Yang kelima, menghitung nilai tetapan hidrolisis garam. Yang keenam, menghitung nilai pH garam. Ketujuh, memecahkan permasalahan terkait penggunaan pH garam tertentu dalam kehidupan atau kasus sehari-hari. Yang kedelapan, merancang percobaan hidrolisis garam dengan tepat. Berdasarkan alur tujuan pembelajaran yang telah dibacakan sebelumnya, maka karakteristik pengetahuan pada materi hidrolisis garam dapat diklasifikasikan menggunakan taksonomi Bloom revisi, di mana tabelnya disajikan pada bagian di bawah ini. Pada C1 terdapat tujuan pembelajaran 1 dalam dimensi kognitif konseptual, lalu pada C2 ada TP2 dan TP3 pada dimensi kognitif konseptual. Pada dimensi kognitif C3 terdapat TP4 pada pemahaman konseptual dan TP5 dan 6 pada pemahaman prosedural. Lalu di C4 ada pemahaman faktual, yaitu pada tujuan pembelajaran 7, dan pada tingkat C5 terdapat pemahaman prosedural pada tujuan pembelajaran 8. Selanjutnya akan dibahas mengenai rancangan permainan edukasi Chemistry Escape Game berbasis mobile learning. Pada gambar yang terdapat pada slide ini, disajikan rancangan dari permainan edukasi Chemistry Escape Game yang terdiri diantaranya dari halaman utama, lalu disajikan tujuan pembelajaran dan juga cutscene atau prolog dari cerita, lalu dimulainya permainan. Dari mulainya permainan ini bisa masuk ke menu home, lalu di menu home terdapat ruang latihan, ruang perpustakaan media, dan juga ruang diskusi. Setelah menyelesaikan beberapa stage, di setiap stage-nya setelah diselesaikan itu bisa kembali ke menu home untuk membaca referensi ataupun menambah atau mengulang kembali pelajaran yang telah dilakukan. Termasuk pembahasan-pembahasan soal yang telah dilewati itu bisa dicek pada menu home tepatnya pada ruang latihan. Lalu selanjutnya setelah menyelesaikan tiap stage akan masuk kepada cutscene akhir cerita, lalu terdapat beberapa daftar pustaka dan referensi sebagai penutup dari permainan. Selanjutnya adalah bab 3, yaitu metodologi penelitian. Tujuan penelitian yakni adalah untuk mendapat menghasilkan produk berupa media permainan edukasi berbasis mobile learning, Chemistry Escape Game, pada materi hidrolisis garam serta menguji kelayakannya sebagai media pembelajaran. Adapun tempat dan waktu penelitian bertempat di SMA Negeri 48 Jakarta. Selain itu juga penelitian akan dilakukan di 2 sekolah lainnya yang akan ditentukan selanjutnya. Waktu pelaksanaan berlangsung pada bulan Februari 2023 hingga bulan Agustus 2023. Karakteristik produk yang dikembangkan, yang pertama media permainan edukasi berbasis mobile learning sebagai produk yang dikembangkan menggunakan pendekatan kontekstual berupa aplikasi game smartphone yang berbasis sistem operasi Android dan iOS. Lalu materinya adalah materi konsep hidrolisis garam, jenis-jenis hidrolisis garam, perhitungan hidrolisis garam, dan contoh penerapan hidrolisis garam secara kontekstual, serta latihan soal yang terintegrasi dengan alur permainan edukasi di dalam aplikasi. Adalah sedikit yang akan dikembangkan dalam produk kali ini hanya dalam sistem operasi Android. Selanjutnya pendekatan dan metode penelitian. Metode penelitian yang dilakukan atau digunakan dalam penelitian ini adalah R&D atau Research and Development, atau penelitian pengembangan, tepatnya menggunakan tipe R&D yaitu ADI, Analyze, Design, Develop, Implementation, dan Evaluate.
Langkah-langkah pengembangan produk diantaranya dimulai dari analyze, mulai itu melakukan analisis pendahuluan dan kebutuhan penelitian kepada siswa dan guru, lalu lanjutkan dengan desain, mendesain produk yang akan dikembangkan, lalu develop, mengembangkan produk dan membuat konten materi di dalamnya, serta melakukan uji-uji. Di antaranya adalah uji validasi dari ahli materi, bahasa, dan media. Termasuk juga akan dilakukan nanti uji reliabilitas. Lalu implement, yang mana merupakan implementasi, yaitu mengimplementasikan dalam uji kelompok kecil dan uji kelompok besar. Lalu evaluate, yaitu melakukan evaluasi yang terintegrasi dalam setiap proses sehingga produk dapat dihasilkan. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan kuesioner. Di antaranya adalah kuesioner analisis kebutuhan yang diisi oleh peserta didik dan guru, kuesioner uji kelayakan oleh ahli, di antaranya oleh ahli materi dan ahli media dan bahasa, serta kuesioner uji coba produk yang akan diisi oleh peserta didik dan juga guru. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Data yang diperoleh ini merupakan hasil kuesioner yang akan dihitung menggunakan rumus sebagai berikut dengan skala Likert 1 sampai 4 yang rentangnya adalah dari jawaban sangat tidak setuju sampai dengan sangat setuju. Adapun teknik analisis data tepatnya untuk menghitung reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan uji Hoyt dengan rumus berikut. Selanjutnya beberapa cuplikan dari storyboard, yaitu dari tampilan awal, lalu cutscene atau prolog, lalu lanjut ke menu home, lalu baru memulai setiap stage. Dimana di tiap stage-nya ini diantaranya bisa kembali lagi ke menu home dan bisa kembali lagi melanjutkan ke stage berikutnya. Dari beberapa gambaran storyboard ini masih merupakan rancangan awal dan akan dapat dikembangkan dengan sebaiknya setelah dari pemaparan ini. Baik, sekian dari apa yang bisa saya sampaikan untuk penelitian ini dalam hal proposal skripsi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.